Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Badiarsema. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang user interface golden rule. Sebelumnya, pertama-tama mari kita ucapkan basmalah dulu. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di mata kuliah desain web ini yang akan saya ajarkan itu adalah bagaimana kita nanti membuat web yang baik. Jadi akhir dari kelas ini adalah kita nanti itu bisa, teman-teman semua itu bisa bikin web yang baik. Jadi bisa bikin web yang bisa diakses oleh semua orang, yang dimana webnya itu sesuai dengan apa ya, aturan-aturan atau tata cara agar web itu menarik seperti itu. Jonathan Widowski, dia itu seorang CEO dari Maze. Maze itu apa ya, perusahaan sejenis konsultan web seperti itu. Dia mengatakan bahwa user interface design itu intinya adalah gabungan dari tipografi, gambar, dan semua desain-desain visual itu yang digabungkan menjadi satu, menjadi sesuatu yang bisa dipakai dan mudah dipahami. Jadi digestible itu artinya itu mudah dicerna, mudah dipahami, mudah dimengerti seperti itu. Dan usable tentu saja. Usable itu artinya dapat digunakan. Jadi intinya apa sih desain user interface itu? Jadi desain user interface itu adalah bagaimana caranya kita mendesain sesuatu, ini karena ini web, jadi kita mendesain web bagaimana agar halaman web itu bisa baik dan mudah dimengerti dan bisa digunakan secara maksimal seperti itu. Baik, total itu ada 20 aturan. Jadi ini saya akan step by step, dan pada pertemuan kali ini saya akan terangkan hanya sampai aturan keempat saja. Jadi kita pahami dulu, kita praktekkan sehingga agar ilmunya itu lebih mengena, maksud saya seperti itu. Yang aturan pertama, yang paling utama adalah readable. Readable itu artinya apa? Gampang dibaca, bisa dibaca. Web friendly font. Artinya readable web friendly font itu intinya font yang baik atau cocok digunakan untuk aplikasi web seperti website yang mudah dibaca gitu. Jadi contohnya adalah beberapa yang seperti Aria, Helvetica, Times New Roman, dan Courier New itu banyak sekali dipakai untuk di web gitu. Jadi di web itu kan umpama web itu tulisannya kok meliuk-liuk, susah dibaca, itu justru malah kurang menarik. Walaupun mungkin secara estetika baik, tetapi yang pertama kali adalah readable. Kenapa? Karena sebuah website itu memberikan suatu informasi. Kalau dibacanya aja susah, bagaimana informasi bisa ditransfer? Kan susah, nggak bisa. Terus di sini ini gambar, ini adalah salah satu contoh dari tulisan itu. Ini adalah Helvetica. Jadi ini contoh tulisan Helvetica tuh kayak gini. Dibaca kan enak nih, agak bulat-bulat begitu. Dibacanya kan juga mudah seperti itu. Lalu yang kedua adalah eh, yang namanya disebut dengan F-pattern. Apa sih F-pattern? F-pattern itu adalah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Nielsen. Dia itu meneliti bagaimana sih pola orang ketika membaca di konten web itu, arah pergerakan matanya itu bagaimana begitu. Nah, dari hasil penelitian itu yang dilakukan lebih dari 200 orang yang memakai sensor pergerakan mata, akhirnya dilihat bahwa pertama-tama itu mata itu kalau orang baca konten web itu pertama itu dari kiri atas dulu. Habis dari kiri atas itu lalu di-scan ke kanan, mentok. Habis itu dia kembali lagi ke kiri atas. Habis itu dari kiri atas itu ke bawah. Habis itu ke bawah itu dia akan mencari sesuatu yang menarik dari awal judul atau awal kalimat seperti itu. Lalu dia akan scan lagi, akan dibaca sedikit, beda dengan yang dibaca pertama tadi. Lalu begitu terus berulang selanjutnya. Jadi kayak contoh nih,
Pertama itu yang dibaca dari kiri atas dulu. Yang dilihat tuh pasti di sininya dulu. Oh, CNN. Oke. Habis itu ke kanan. Oh, beritanya judulnya ini. Set. Jadi kalau kalian mengunjungi web, biasanya iklan-iklan itu taruhnya di sebelah kanan sini. Kanan atas begini. Kenapa? Karena orang itu yang pertama ketika dari kiri tek itu langsung ke kanan des ke sini. Habis itu dia dari sini lalu turun mencari poin yang menarik dari awal kalimat. Jadi ini hanya akan dilihat poin menariknya. Contoh ini langsung kan dilihat kan bahwa ini Trump. Oh, artinya Donald Trump yang ngomong begitu. Jika menemukan menarik, itu akan dibaca lagi ke kanan. Set, seperti itu. Begitu selanjutnya, sehingga menyerupai huruf F. Itu yang disebut dengan F pattern. Jadi, kita kalau mau bikin konten web yang isinya itu informasi, kita pakai F pattern ini sangat bagus. Yang jika isinya itu informasi begitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah ini contoh. Ini contoh web yang menjalankan F pattern. Mungkin ini agak lama-lama tapi kan ini kelihatan. Jadi yang pertama dilihat itu adalah judulnya dulu, judul websitenya, lalu ke kanan, ke menu, lalu ke bawah, lalu ke kanan lagi, ke bawah, ke kanan lagi. Jadi kita kalau pakai ini pasti ini tetap kebaca. Jadi tingkat keterbacaan atau readability-nya itu tinggi dengan kita menerapkan tata letak F pattern ini. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Z pattern. Apa sih Z pattern? Z pattern ya sama dengan F pattern cuma bentuknya Z. Jadi Z pattern ini salah satu pola yang penting dalam prinsip desain web. Maksudnya pola penting itu gimana? Karena kebanyakan landing page atau halaman utama itu biasanya itu pakainya Z pattern atau halaman yang menginginkan penggunanya itu untuk melakukan suatu aksi. Jadi tidak ada baca saja. Jadi contoh kayak web berita atau sebuah blog itu bagus itu pakai F pattern karena isinya itu bacaan. Tapi kalau Z pattern itu dipakai untuk biasanya itu landing page atau halaman utama. Jadi kalau di halaman utama itu biasanya pakai Z pattern. Kenapa? Karena berharap usernya itu melakukan sesuatu. Lihat di sini. Facebook. Orang melihat pertama kali di sini dulu, satu, judulnya Facebook, lalu langsung di sini orang disuruh login, biar dia bisa login gitu. Tapi kalau dia sudah ngerti, dia akan langsung ke login. Tapi ternyata dia bingung login terus ngapain. Ini tidak ada dikasih sign up-nya nggak di sini. Karena orang itu harus kenal dulu. Oh, nggak tahu Facebook itu apa kok disuruh login. Lalu lihat ke sini. Oh, Facebook itu help you connected and share with the people in your life. Oh gini, oh ya wes, berarti ini untuk sharing-sharingan begitu, sosial media. Akhirnya lari ke sini. Jadi tracking matanya orang itu begini, set, 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 zigzag seperti itu. Sama kayak kita baca. Kita baca pun kan sama kan? Jadi ini itu polanya seperti pola kita baca. Ke kanan, seret, habis mentok kanan, pojok kiri, ke kanan lagi, pojok kiri, kanan lagi, selalu zigzag seperti itu. Terus, Z pattern ini sangat baik jika digunakan untuk landing page atau halaman utama. Contoh ini kayak punya Facebook nih. Selain itu, Z pattern juga sangat baik digunakan dikala informasi yang diberikan sangat minim. Ini kan minim. Orang kan bingung tuh ini. Orang cuma tahu ini toh. Oh, Facebook help you connected and share with the people in your life. Cuma gitu toh, udah. Yang tujuan utamanya itu intinya dia digiring untuk login atau kalau nggak login itu bikin account. Intinya biar orang itu yang make itu banyak begitu. Jadi kalau kalian bikin landing page atau halaman utama dan kalian menginginkan orang itu untuk melakukan sesuatu, untuk ngisi komentar atau ngisi apa, mau ngapain, untuk ngeklik sesuatu, itu kalian pakainya template-nya itu tata letaknya pakai Z pattern. Oke? Ini biar lebih jelas kayak gini nih. Set, pertama dari kiri atas dulu, lalu seret ke sini, lalu ke tengah, lalu ke sini. Ini bentuknya namanya Z pattern. Yang terakhir adalah negative space. Jadi yang keempat ini adalah negative space. Apa sih negative space? Negative space itu biasa juga kita sebut white space atau backspace, blank space.
Desain itu intinya banyak ruang-ruang kosongnya. Sebenarnya prinsip ini itu udah lama gitu loh. Jadi di dunia seni, prinsip blank space atau white space ini sudah lama dipakai gitu. Jadi kunci utama dari ini adalah hanya mengedepankan sesuatu yang penting banget gitu toh. Jadi tidak banyak pernak-pernik begitu. Dan banyak halaman background putih aja gitu. Jadi intinya adalah menggunakan negative space justru pengguna itu akan fokus kepada hal yang paling penting gitu. Kayak contoh ini, kalian kalau lihat Google websitenya itu cuma begini tok gitu, tulisan tok Google terus di sini suruh orang suruh nyari gitu. Jadi orang itu langsung fokus ke sini. Oh, nyari ya Google, nyari sesuatu ya ke Google begitu. Jadi orang itu langsung fokus ke sini. Dan intinya itu meningkatkan keterbacaan teks dan membuat pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan. Coba kalian lihat, kenapa Google bisa lebih sukses daripada Yahoo. Padahal dulu apa-apa zaman saya kuliah, itu apa-apa itu Yahoo. Google itu hampir tidak nongol suaranya begitu. Tapi Yahoo itu beda. Jadi Yahoo itu halamannya waktu itu, kalau Google itu cuma tulisan tok Google tuh begini, sama persis plek dengan sekarang. Kalau dulu Yahoo nggak ada beritanya, ada bacaannya, macam-macam begitu. Tapi orang itu malah mumet gitu. Dan terbukti kan bahwa itu salah. Bahwa itu tidak bisa eksis. Gitu. Contoh lagi, ini adalah screenshot dari websitenya Apple. Coba kalian lihat. Apa coba begini? Isinya kosong, terus dikasih HP-nya, udah kameranya 3. Udah gitu toh. Ininya kecil harganya. Tulisannya kecil. Yang paling gede kan ini. HP-nya ini. Itu pun cuma dikasih tonjolan kepalanya tok gitu. Jadi ini itu websitenya Apple juga memakai prinsip blank space seperti ini. Jadi di sini tuh bisa dilihat bahwa Apple itu fokus pada produknya. Jadi Apple tidak butuh promosi yang aneh-aneh atau muluk-muluk. Jadi orang itu sudah kalau lihat Apple itu udah seneng dulu, udah minat, intinya begitu. Jadi ini Google dan Apple ini salah satu contoh penggunaan negative space atau white space pada desain yang minimalistik itu menjadikan produknya menjadi sorotan. Justru produknya itu lebih mengena. Justru produknya itu lebih apa ya? Ya lebih nampol lah gitu. Orang lebih oh ini HP-nya keren ya. Bentuknya simple ya gitu. Contoh sama kayak ini tadi kan. Coba kita lihat lagi ini Google. Google ya dari zaman dulu ya begini nih tok. Tulisan tok di tengah Google, di sini orang nyari gitu tok. Ini buat tambah-tambahan, I'm feeling lucky ini. Saya lagi beruntung ini. Jadi biar ya buat iseng-isengan aja begitu. Jadi dari dulu itu Google ya halamannya cuma begini tok. Tapi justru dengan halaman yang begini ini orang menarik. Orang itu ke Google mau ngapain sih? Ya mau nyari sesuatu, udah gitu tok diketik di sini selesai. Justru brandnya malah naik. Brandnya adalah Google. Coba kalian tanya ke siapapun zaman sekarang. Kalau mau nyari informasi sesuatu kemana sih? Jawabnya mesti kan Mbah Google begitu. Sama. Karena dia ini konteksnya, dia itu sudah berhasil meningkatkan brandnya ini dengan menggunakan prinsip negative space. Begitu. Baik, lalu prinsip yang tambahannya adalah desain konsistensi. Apa sih desain konsistensi? Desain konsistensi itu adalah sebuah usaha atau upaya yang kita lakukan agar elemen-elemen yang muncul secara berulang pada website kita, jadi contoh kayak tombol, kayak jenis hurufnya, pemilihan warnanya itu konsisten, sama terus dari satu ke yang lainnya gitu. Jadi nggak beda-beda gitu. Intinya desain konsistensi itu intinya kita bikin di web kita itu pemilihan tema warnanya, tulisannya, tipografinya itu semua sama. Ini cuma gitu. Terus keuntungannya apa sih? Sederhananya itu ya keuntungannya pengalaman pengguna atau user experience itu akan meningkat atau lebih seneng gitu. Coba mama kalian pakai aplikasi suatu aplikasi gitu.
Di aplikasi apapun kalian itu pasti sudah paham tanpa kalian sadari bahwa kalau hijau itu ya tandanya baik, kalau merah itu tandanya peringatan begitu. Jadi contoh kalian memang ngisi KRS atau kalian di Gojek atau apa, kalau kalian lihat di situ ada peringatan merah, itu kan pasti kalian secara tidak sadar sudah tahu bahwa itu tuh sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena memang warna merah dipakai untuk peringatan sesuatu yang negatif. Begitu. Jadi ketika kita pemilihan warna, itu intinya ya harus konsisten gitu. Terus eh, kalau websitenya itu kita desain itu dengan konsistensi, itu pengguna itu mudah gitu loh. Oh, tombol itu begini. Oh, peringatan itu bentuknya begini gitu. Jadi ibaratnya bayangkan mama kita punya rumah nih. Kita punya rumah kan gampang kan? Kita masuk jedet, masuk kita tahu di mana kamar mandi, di mana dapur, di mana kamar tidur begitu. Tapi kalau tamu kan mungkin nggak tahu, kan bingung gitu. Tapi kita punya desain yang general, yang umum, yaitu di mana kalau kamar mandi biasanya di belakang, yang di depan itu biasanya ruang tamu. Seperti itu. Jadi orang itu sudah tahu, mama kalian punya temen yang pertama kali ke rumah kalian. Nggak kalian antar pun dia sudah bisa ngeh gitu loh. Kalau mama kamar mandi di mana minimal sudah punya feeling. Yang pintunya plastik atau pintunya aluminium itu biasanya kamar mandi dan letaknya di belakang. Betul nggak? Jadi contoh, itu sudah suatu desain pattern atau sebuah konsistensi. Kenapa? Karena jarang orang yang punya kamar mandi yang pintunya tuh kayu. Kenapa? Karena rusak, gampang rusak. Kalau dari kayu, harus dari sesuatu yang tahan air. Berarti biasanya kalau nggak plastik, aluminium gitu. Itulah salah satu bentuk desain konsistensi sehingga orang itu memudahkan orang lain. Ya ibaratnya seperti itu tadi sama. Jadi kalau kita bikin website itu kan yang mengunjungi website kita itu kan anggapannya itu orang lain atau tamu yang nggak ngerti ini itu untuk apa, menunya untuk apa seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Lalu terus kita mau ngapain? Nah, ini ada setelah kalian paham prinsip-prinsip dasar tadi, silakan kalian buat satu halaman saja, satu halaman landing page atau landing page itu halaman utama. Halaman utama itu kalian bebas, contoh kayak ini Google. Tapi ini contohnya ini Apple. Jadi kalian bikin sesuatu produk, kalian produknya boleh service, boleh boleh bentuknya service, boleh produknya bentuknya memang produk. Contoh kayak Apple-nya bentuknya produk, produknya apa? Smartphone. Kalau Google ini bentuknya service, service-nya apa? Mesin pencarian, seperti itu. Kalian bikin produk, yang dimana produk kalian itu kalian bikin landing page-nya. Halaman utama ketika orang pertama kali mengunjungi website kalian itu kira-kira maunya gimana gitu. Silakan kalian buat dengan prinsip-prinsip tadi, pakai prinsip negatif space boleh, kalian pakai Z pattern boleh. Yang paling bagus itu pakai Z pattern ini. Kalau kalian pengen umpama orangnya itu pengunjungnya itu kalian pengen dia melakukan sesuatu gitu, pakainya Z pattern. Pakai F pattern boleh kalau kalian itu isinya lebih banyak teks seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Pilihannya ada dua. Kalian boleh bikin webnya ini pakai alatnya apapun bebas. Karena saya memang belum ngajari untuk menentukan sesuatu. Jadi kalian pakai PPT boleh. Tapi harus tampilan-tampilan web. Artinya tampilan web itu format template-nya. Jadi template web itu ya kalian sudah tahu kan. Intinya kalau kalian buka web-web yang bagus-bagus tuh kayak apa gitu. Gitu. Jadi ini contoh kayak Apple, kayak Google ini atau yang lain kayak ini CNN, kayak Facebook, terserah lah gitu. Jadi intinya pokoknya template-nya adalah template web. Kalian boleh buat di apa Microsoft Word, kalian boleh di online itu banyak sekali yang apa untuk mendesain web. Jadi nanti ada beberapa pertemuan terakhir sebelum kita pertemuan sebelum UTS itu nanti kalian baru akan saya ajarkan apa secara teknisnya. Jadi sebelumnya ini kalian akan saya ajarkan teoritisnya aja. Jadi saya tidak menentukan kalian mau pakai apa, terserah.
pakai Microsoft Word boleh, Microsoft PowerPoint boleh, kalian pakai Figma boleh, pakai Corel boleh, pakai Adobe XD boleh, pakai apapun terserah. Di HP pun juga banyak aplikasi seperti itu, kalian tinggal download aja. Jadi gampang, terserah. Kalian halamannya boleh pakai halaman smartphone, boleh pakai halaman web besar seperti ini, bebas. Jadi monggo kalian buat satu landing page aja. Pengumpulannya maksimal hari Kamis minggu depan. Sebelum hari Kamis minggu depan berarti hari Rabu minggu depan. Jadi kalian kumpulkan sebelum kita pertemuan selanjutnya seperti itu. Terus kalian buatnya itu pakai, kalau mudahnya sih kalian pakai kertas HVS aja boleh. Jadi kalian pakai kertas HVS satu, lalu kertas HVS-nya itu kalian kasih itu apa? Kalian kasih tulisan, kasih gambar di situ, ditempel-tempel ya nggak apa-apa boleh. Jadi yang saya lihat itu adalah bagaimana kalian mengimplementasikan teori-teori yang sudah diberikan tadi ke dalam landing page kalian. Jadi bukan masalah gambarnya, saya nggak jago gambar Pak. Ya ini desain web, nggak ada urusannya dengan jago gambar atau enggak. Jadi kalian tinggal cari di internet pun juga boleh gitu. Jadi intinya kalian silakan buat produk kalian, satu produk. Produknya terserah. Produknya boleh tulisan, produknya boleh produk fisik. Mama kalian bikin apa ya? Bikin gedar pecel begitu. Ya monggo nggak apa-apa. Kalian bikin servis umpama apa eh, itu apa itu pengobatan, atau kalian mau pengobatan alternatif bisa. Contoh lagi kalian mama servis terima apa macul online gitu ya bisa. Terus mama kalian terima derp online gitu ya nggak apa-apa terserah. Jadi intinya kalian bikin suatu produk yang bentuknya itu fisik maupun bentuknya servis atau layanan, atau kalian bentuknya pengen buat blog, artinya kalian buat suatu tulisan yang nanti kalian taruh di situ atau berita ya monggo. Yang penting intinya kalian terapkan salah satu dari ini. Kalian mau menerapkan negative space, kalian Z pattern, atau kalian terapkan F pattern, terserah. Fontnya jangan lupa, fontnya itu pakai Arial, Helvetica, Times New Roman, atau Courier New, serah. Terus yang terakhir adalah konsistensi. Jadi kalau kalian milih ini contoh kayak saya ini, judulnya itu selalu oranye, tulisannya bodinya itu selalu hitam. Jadi dari tadi di gini kalian akan lihat sama terus. Yang namanya warna oranye itu ya warna oranye dan ada angkanya itu ya judul begitu. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Tolong tugasnya nanti dikirimkan, di-share-nya di WA Group. Kalian bebas, boleh dalam bentuk JPEG, boleh dalam bentuk kalian umpama dibikinnya di HVS ya, kalian foto aja juga boleh. Jadi simple aja, intinya kalian bikin satu halaman landing page atau halaman utama dari produk kalian yang gunanya nanti untuk dipromosikan biar orang itu tertarik ketika di situ. Kalau service kayak Google tadi ya orang itu biar intinya orang mau langsung mencari sesuatu di Google. Kalau Apple ya biar orang itu gampang mau beli. Jadi yang dipakai itu mereka pakai white space. Kalian mau pakai yang lain boleh. Oke, gitu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.